Halo, welcome back. Ngomong harusnya. Halo guys, welcome back, balik lagi to our channel. Nah, kali ini kita mau bahas tentang masalah gimana sih cara menghadapi perselingkuhan. Ngeri coy. Ngeri ya. Perselingkuhan ini, waduh. Nah, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan di share channel kita supaya bisa membantu teman-teman di luar sana, teman-teman kalian juga ya, supaya nggak gampang diselingkuhin. Oke? Oke guys, sip. Gimana? Ini pembahasan topik kali ini tentang perselingkuhan ya. Ya, ini emang topik-topik yang pada umumnya sih sering terjadi ya. 90%, 99% kemungkinan terjadi. Oh, 29% ngeri juga Ya, ya. karena nggak ada orang yang nggak pernah selingkuh. Oh gitu ya. Lo pernah selingkuh gak? Gua sih dulu pernah ya. Enak gak? Nggak, Atau siapa nggak enak? nggak enak. Kalau- Gua pribadi cuma nyoba, tapi setelah gua tahu nggak gua terusin. Kalau ketahuan gak enak, kalau nggak ketahuan pasti masih enak. Iya, gua ketahuan nggak ketahuan pun gua stop karena gua cuma pengen tahu doang waktu itu kayak gimana. Itu oke. pun dulu. Tapi kan sekarang gua ada tobat. Kalau lu belum nih? Gue gimana mau selingkuh, pacarnya belum ada. Oh, ada pacar, iya. Nah ini nih, tadi kan kita dapat request nih dari teman-teman kita ya, dari nggak ladies ataupun para brother ya, buat cewek dan cowok juga di sini cara-cara mengatasi perselingkuhan tuh seperti apa gitu loh. Nah kebetulan di sini kita nih bukan pakar, tapi kita mau sharing aja sih tips sama trik-triknya supaya kita dihindarkan jauh-jauh dari namanya diselingkuhin. Oke? Oke, boleh. Boleh. Oke Radit nih. Ini kan tadi kita ada komen nih dari Siti Maimunah ya. Apa dia bilang? Kak, gimana sih cara menghadapi cowok yang udah selingkuh? Padahal saya pacaran udah lumayan lama loh, tapi kenapa kok dia masih suka selingkuh? Oke, kita bahas ya. Ya, Kenapa dia suka selingkuh? ya padahal pacarannya udah lumayan lama. Kembali lagi Dadis. Selingkuh ini Indah. indah kalau nggak ketahuan ya. Tapi jangan sampai selingkuh ini dijadikan habit. Nah, Betul. kenapa sih orang bisa selingkuh? Itu harus ada lagi tuh, kembali lagi yang waktu pernah gue bahas, kalau nggak ada asap, kalau nggak ada api. Jadi sebelumnya itu lo punya masalah nggak dengan hubungan lo? Kalau memang hubungan lo nggak ada masalah, terus baik-baik aja, terus dia pasangan lo selingkuh, nah ini tandanya nih cowok yang memang habitnya selingkuh. Jadi susah untuk punya komitmen nanti buat lo ke depannya. Kayak gitu, jangan lo deketin deh. Kalau bisa lo putusin deh, karena selingkuh fatal. Kayaknya kita lebih enak kalau kita bahas sih jangan sebut gender ya. Boleh. Jadi Jangan karena sebut. kalau untuk selingkuh ini mau cewek atau cowok semua punya Ya, punya kapasitasnya sama. ada kemungkinan dua-duanya Ya, tuh ada. makanya di sini Mau kita cewek, coba mau cowok. bahas. Kalau ini kita bahas untuk semua Ya. gender lah ya, untuk cewek, Terus ladies, semua gender. dan brother. Jadi bahwa selingkuh ini bisa dinikmati oleh siapa saja, antara ladies ataupun brother kita gitu. Ngeri juga ya, dinikmati bro, kata bro Radit tuh dinikmati. Selingkuhan lo bilang selingkuh itu indah katanya. Kalau nggak ketahuan. Oke, itu tadi salah satu trik Nah. dari tips-tipsnya dari bro Radit. Ada lagi nggak tambahannya? Terus abis itu kalau selingkuh itu kita lihat dulu dari sisi apanya nih. Kalau selingkuh, gue tanya lagi sekarang ke lo, definisi selingkuh tuh apa sih menurut lo? Kalau menurut gua definisi selingkuh Definisi itu, selingkuh itu apa sih? kalau menurut gua sih kita udah punya pasangan, terus kita coba kenalan dengan pasangan, dengan wanita ataupun pria lain. Kita coba. Nggak, kita anggap di lu deh, definisi selingkuh menurut lo berarti kan cewek lo nih ya, lu yang selingkuh atau cewek lo yang selingkuh? Anggaplah nih sekarang gue punya cewek nih. Terus Menurut gue definisi gue bisa anggap cewek gue selingkuh itu kalau kalau gimana? ya. Kalau dia terlalu dekat sama cowok lain,
atau enggak dia terlalu banyak habisin waktu dengan cowok-cowok teman-teman cowoknya. Oke, sekarang gue tanya, kalau untuk sekedar chat dengan orang cowok lain gimana? Cewek lu nih chat sama Ya. cowok lain sekedar chat doang, itu bisa dibilang selingkuh apa enggak? Tergantung frekuensi, bro. Kalau dia terlalu sering ngechat sama itu cowok, bisa dianggap selingkuh. Buat gua pribadi, gua bisa anggap itu selingkuh karena kenapa? Balik lagi akan timbul rasa nyaman nantinya. Ya, jadi suatu saat di saat gue lagi ada problem sama cewek gue, otomatis cewek gue pasti akan lari ke teman cowoknya itu yang biasa sering ajak chat, karena dia akan gue lagi pusing nih, curhat lama-lama ya balik lagi yang kayak kemarin-kemarin gue bilang, ingat manusia itu awalnya seperti malaikat, endingnya seperti bangsat. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gini bro, selingkuh ini sebenarnya kalau gue bilang ya, ini bumbu-bumbu dalam hubungan sih. Nah, kalau gue nggak setuju. Karena apa? Jujur kan gue bilang, namanya kita berhubungan pasti ada satu titik di mana titik jenuh. Nah, dengan selingkuh ini bisa mengobati rasa jenuh. Nah, kalau gue pribadi gue nggak setuju. Ya intinya memang kita nggak setuju dengan hal itu, tapi setiap orang pasti punya ada rasa selingkuh, ada selingkuh ke orang lain, pasti ada. Gue yakin, cuman bedanya apa? Bedanya ada yang memang dia bisa langsung komunikasi, ada yang langsung berhubungan, ada yang terang-terangan dia ada hubungan dengan pihak ketiga gitu loh. Nah kalau misalkan sudah chat, nah itu kan bisa dibilang selingkuh. Ya. Curhat ke temennya yang lawan jenis, selingkuh kalau menurut gua. Karena begini loh, Dit. Menurut persepsi kita ya, menurut persepsi gua nih pribadi ya, kan cowok ini kan dibagi dua macam seperti topik-topik kita sebelumnya. Ya nggak, ada tipe cowok cuek, tipe cowok yang perhatian. Oh, ya. Ingat, kalau untuk cowok cuek mungkin kalau lu punya pasangan, temen cewek lu mau chatan sama yang siapa kayak mau ngapain terserah, it's okay. Tapi kalau buat cowok-cowok model kayak gua nih, gua nggak bisa. Karena apa? Bagi gua cewek kalau terlalu sering chatan sama cowok atau nggak terlalu sering jalan Pihak keluar ketiga. sama cowok atau pihak ketiga, frekuensinya terlalu sering atau apa-apa sedikit-sedikit chatan sama dia, dikit-dikit teleponan sama dia walaupun dia bilang itu cuma sekedar teman lama atau gimana. Ya. Itu tetap karena kemungkinan bisa change ya, bisa. karena kan ada prinsip begini, Dit. Cowok akan cemburu sama cewek kalau temen si cewek ini lebih banyak si cowok. Lebih banyak cowoknya. Si cewek ini terlalu sering bergaul dengan cowok-cowok. Begitu juga sama, cewek akan cemburu dengan si cowok kalau teman si cowok ini banyak ceweknya. Nah, Tapi kan ada juga cewek yang lebih nyaman berteman dengan cowok, karena tahu sendiri cewek itu kalau berteman sama cewek itu banyak drama, banyak ini itu. Jadi kadang males akhirnya mereka berteman dengan cowok, banyakan cowok. Itu Nah. harus bisa pengertiin tuh kayak gitu. nah itu kan kalau buat prinsip lu kan seperti itu. Kalau buat prinsip gua sih ya, gua punya cewek, gua udah dia udah jadi cewek gua nih sekarang. Ya udah, temen ceweknya salah kadar, mau temen cowok salah kadar is okay, tapi cuma just for friend gitu Iya, loh. just Kalau for memang lu friend. mau jalan sama temen-temen lu is okay. Gua kalau kayak cewek gue ya, mau jalan sama teman-teman ceweknya silakan. Tapi kalau dia mau jalan sama teman-teman cowoknya, gua nggak kasih. Oke. Apalagi kalau dia cuma cewek sendiri, apalagi cuma jalan berdua, gua nggak kasih. Iya, jelas. Sorry. Tapi gini, kita dalam berhubungan kadang ada satu titik di mana mengagumi orang lain. Betul. Mungkin kita untuk selingkuh hati mungkin bisa kita cari, tapi kalau selingkuh mata, ada namanya selingkuh kagum, selingkuh hanya mengagumi ya, tapi tidak untuk ada niat untuk lebih hanya mengagumi, itu kok masuk selingkuh, cuman persentasenya aja yang kecil. Iya, gitu kalau aja. itu masih wajar itu. Yang fatal itu ketika hati lo itu udah Pindah. berpaling, Ya. itu lo udah nggak bisa lagi, karena agak repot kalau lo tuh berhubungan sedangkan pasangan lo ini tidak mencintai diri lo gitu. Jadi kalau udah selingkuh hati, cut off. Jadi kalau menurut gua nih ya, supaya pasangan kita nggak selingkuh, gini loh, kita berdebat dengan pasangan itu tuh bumbu namanya, iya, bumbu. semua. Karena semakin kita sering berdebat akan timbul semakin banyaknya cinta. Iya, tandanya cemburu itu saya. Cemburu itu sayang, sering berantem itu tandanya cinta. Iya. Karena kalau nggak sering berantem itu tandanya pasangan kita cuek. Nah kalau sering selingkuh itu tandanya lo bodoh. Iya, Tandanya diselingkuh. apalagi lu kalau Susah. sering diselingkuhin itu lu namanya bodoh ya. Nggak bodoh sih, itu tanya saya. Oh sayang, iya. Sabar ya pasangannya ya, diselingkuhin diem aja ya. Ya iyalah. Kayak film Hidayah Indosiar dong.
kalau lo selingkuh, masa pasangan lo selingkuh, ya lo juga bisa harus selingkuh lah, ya kan? Bisa dong. Nah, di Satu-satu sini dong skornya. di sini gue nggak setuju Oh, lagi setuju nih. lagi. Gue nggak setuju lagi kalau pasangan kita selingkuh, kita ikut selingkuh, berarti kita sama aja, nggak ada nilai positifnya, nggak ada nilai plus. Ya kan itu mengobati rasa. Kalau gue pribadi jujur ya, gue diselingkuhin, Hmm. gue nggak akan balas selingkuh. Kalau gue diselingkuhin, gue akan bilang, Hmm. mending kita udahan. Lebih baik lu sama itu cowok. Kan kalau itu dia, makanya itu dia selingkuhnya dalam arti apa dulu, hanya sekedar chat atau atau ada hubungan dengan Enggak, kalau orang. buat gue ya, kalau gue ngerasa namanya kita kan punya feeling, Dit. Ya. Ya kita punya hati kecil ya. Kadang-kadang kita punya indera perasa juga kuat gitu loh. Kita bisa bedain lah cewek yang atau cowok yang niatnya memang dia mau selingkuh sama enggak tuh kayak gimana sih, dia lagi selingkuh atau enggak sih, kita juga bisa ngerasain gitu loh. Nah kalau sampai udah ketemu titiknya kita tahu dia selingkuh atau dia udah mulai agak-agak berubah sikapnya ke kita karena dia deket sama yang lain, gua akan ngasih pilihan ke dia, lu mau pilih dia atau gua. Kalau mau pilih dia, gua pergi. Mending kita out sekalian gitu loh. Oke, oke. Nah ini kan di sini kan kita mau bahas nih trik-triknya nih, maksudnya sama tipsnya nih. Hmm. Supaya nih buat cowok atau cewek yang ketemu pasangannya supaya nggak diselingkuhin itu seperti apa. Jadi kita nggak usah berdebat dulu di sini, karena kita beda persepsi nih, angel and demon. Anjir. Nah biar nggak selingkuhin tuh, ciri-ciri cowok-cowok selingkuh, tukang selingkuh tuh kayak gimana sih? Kalau menurut lo ciri-ciri cowok tukang selingkuh? Handphonenya kalau cowok ya, handphonenya itu banyak kontak cewek. Kayak Asrama Putri ya. Udah kayak panti jompo. Terus apa lagi? Itu satu, kontaknya banyak, kontak cewek. Terus matanya perhatiin. Kalau ngelihat yang rambut panjang, pasti matanya itu ngikutin magnetnya tuh ke rambut set, atau lihat cewek intinya rambut panjang, matanya itu ngikutin. Nah itu pasti ternyata dia kemungkinan nanti akan bisa selingkuh kayak gitu. Oke, terus yang ketiga, Apalagi ya kurang lebih gitu. terlalu kayaknya. humble ngobrol sama Nah, cewek, ada cewek lewat. terlalu baik, terlalu care sama Lawan lawan jenis. jenis, ya itu Iya. akan ada kemungkinan sih chance untuk selingkuh. Nah ini kan kalau ini kan yang kita bahas nih tipe-tipe cowok. Nah sekarang kalau tipe-tipe cewek yang suka selingkuh, Waduh, kayaknya banyak ya. ciri-cirinya. Ladies ya, harus tahu nih ya. Cewek itu lebih pintar menyembunyikan sesuatu daripada cowok. Ya, Nah, kalau untuk urusan itu gue juga paham. Iya Cewek kan? itu lebih pintar, lebih ahli. iya, cewek itu lebih gampang untuk selingkuh sih kalau gue bilang. Karena cewek itu hebat, gue akuin. Hebat. Dia kelihatannya bodoh-bodoh polos depan kita, di depan cowok, tapi aslinya, iya aslinya polos bangsa, tapi aslinya di belakang kita mereka tuh paling pintar banget deh. Tapi kalau soal setia ya dia hatinya sih boleh lah. Cewek itu kalau soal setia bisa. Ya, cewek juga kalau Makanya udah- tergantung pasangan laki-lakinya bisa nggak bahagiain dia terus, jangan nyakitin mulu misalnya. Lu iya. nyakitin mulu tapi lu minta dia setia sama lu, ya nggak bisa. Lu sebagai laki-laki juga harus setia juga. Tapi berarti bener ya, nggak cewek nggak cowok, kalau memang dia suka selingkuh itu udah tergantung habit ya. Iya, Kita harus lihat dulu berarti flashback dia ke belakangnya, mantan dia berapa banyak. nggak jadi patokan kalau mantan berapa Ya. banyak. Mantan Itu kan berapa banyak, tanda dia playboy bro. belum tentu, namanya kecocokan kan nggak bisa dipaksain. Oke. Jadi kita beda persepsi. Tapi kalau menurut Kalau gua mantan sih, banyak bukan berarti patokan dia playboy, enggak ya, namanya nggak jodoh, nggak cocok ya mungkin. ya kalau mantan banyaknya si cewek berarti dia playgirl. enggak juga. Oh nggak juga. Namanya mantan tuh bukan mantan banyak tuh bukan jadi patokan dia ini playboy atau playgirl. Nah kalau lu pacarnya banyak, sebentar, itu kan berarti bisa ada tanda-tanda kemungkinan. Siapa gua? Ini contoh. Gua ngomong nggak begitu. Contoh ya. Gua punya mantan bisa dihitung pakai jari. Iya, Jari gua- satu jari juga bisa. Kalau gua mantan gua sih ya gue juga bisa hitung pakai jari sih. Iya. Sampai jari kaki sih kalau bisa. Gua mah jari tangan doang. Oh, gua sampai jari-jari kaki. Tapi kan itu gini loh. Maksud gua kita kalau ini kan gua ngomong diri gua nih. Kalau kita bisa punya mantan banyak itu berarti ada sesuatu. Kenapa sih kalau lu nggak bisa bertahan? Kalau lu kan mantannya dikit. Berarti kan
awet hubungan lu. Iya. Untuk perpindahan dari satu cewek ke cewek yang lain, pasangan lu itu butuh waktu lama gitu loh. Kenapa kalau gua tuh dulu banyak gitu loh. Ya karena bagi gua dulu ya itu nggak ada yang cocok. bukan gak ada yang cocok, karena gua ngerasa gua berhubungan dengan yang satu gua bosen dan gua pindah. Jenuh. Nah itu berarti pasangan lu nggak bisa bikin suasana jadi cair atau Iya, jadi cair, jadi gimana? Cuma bagi gue sekarang, karena gue udah pernah ngerasain dan gue tahu itu salah. Jadi buat gue sekarang, kalau bisa ada sesuatu masalah sebesar apapun lebih baik lu selesain. Kalau memang mau udahan, jangan pakai selingkuh. Oh gitu ya. Ya kalau buat gue ya, kalau memang mau udahan, jangan pernah lu selingkuh. Gitu, karena endingnya apa? Itu akan ngebohongin diri lu sendiri, akan membuat diri lu tersakiti juga dan gitu. akan membuat pihak ketiga itu lebih sakit juga. Lu udah kasih harapan ke pihak ketiga, tapi Betul. ternyata lu nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Betul. Jadinya akhirnya lu nyakitin hati mereka gitu. Ya, pilihlah, maksud gua kalau memang kita mau punya pasangan, pilih benar pasangan yang benar-benar lu sayang, pasangan yang benar-benar sesuai tipe lu. Tipe tuh bukan berarti hanya dari fisik harus cantik, enggak ya, tapi kayak mungkin nyambung sama cara bercanda lu bisa masuk, cara hidup lu dia bisa masuk, cara bergaul lu dia bisa masuk, sama teman-teman lu dia connect. Apapun dia bisa nerima lu mau kayak gimana orangnya dia bisa nerima, dan kita pun juga tentunya harus sama bisa nerima dia kayak gitu. Kalau itu sih dari gua sih. Ya udah, itulah kurang lebih lah intinya. Rasa suka itu anugerah ya. Ketika kita punya pasangan, kita suka sama lain pun anugerah, nggak usah ditentang, nggak masalah selama tidak kita ada hubungan lebih gitu. Betul. Apapun kita kagum sama orang lain selain pasangan kita nggak apa-apa, itu namanya manusiawi lah. Kita hanya mengagumi, tidak memiliki kok. Iya betul. Itu aja sih bro. Lebih menghargai pasangan, lebih fokus sama pasangan sih. Ya udah. Kalau mau lebih tahu lagi, tonton video-video kita sebelumnya. Boleh, itu ada beberapa lah yang berhubungan dengan kayak gini-gini lah. Ya, Ada jadi sangkutan. kalian bisa belajar sebelum masuk ke tahap perselingkuhan ini, karena tahap perselingkuhan ini kayaknya udah titik final ya. Kalau bisa sampai mau selingkuh itu udah final tuh, berarti itu udah makan hatinya dalam itu. Udah jelek. Nah, tapi ada juga loh cewek yang atau cowok yang selingkuh itu bukan karena bosen, jenuh atau makan hati, ada juga emang karena dia memang kayak challenge, tantangan gitu. buat dia tuh suatu tantangan. Wah, nih ada cewek atau cowok ganteng cantik nih depan gua nih. Berawal sih cuman sekedar iseng-iseng minta nomor ya, tapi balik lagi sih itu ke pribadi masing-masing ya. Oke guys, sampai sini dulu aja videonya. Nanti untuk konten berikutnya jangan lupa komen ya, kasih kita masukan mau apa, nanti kita coba jawab. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman kalian di luar sana ya, di like, di komen. Oke? See you next video guys. See you. Guys.